Saudara-saudara semua, selamat pagi. Saudara-saudara yang di online, selamat pagi. Kita pagi ini membahas 2 Samuel pasal 20. Saya memberi tema di dalam keadaan tenang, seorang wanita yang penuh hikmat dalam sejarah ini yang membuat satu kerusuhan, ya. Ada seorang yang ingin pergi untuk mendapatkan pernyataan kalau dia adalah seorang yang hebat. Pagi ini adalah yang khotbah ada Pastor Hokit, dan yang seorang lagi yang ingin membalas dendam. Dan akhirnya seorang wanita yang bijaksana meredakan peperangan ini. Dan saya membagi 4 bagian. Dan sejarah ini, dan kita melihat di dalam sejarah ini adalah sangat istimewa. Dan di saat Daud menjadi raja, laki-laki tidak bisa melakukan apa-apa, hanya bisa pergi untuk mengejar. Dan dalam musuhnya masuk di dalam satu kota, tapi tidak bisa masuk, hanya membor satu tembok dan memasuk di dalam sana, dan tidak terlihat kebijaksanaan mereka, dan mereka hanya bisa memakai kekuatan dan juga emosinya. Di saat itu Yoab amarahnya belum reda, karena yang kali ini maju untuk berperang, dia bukannya menjadi kepala, ya, yang memimpin. Dan di akhirnya karena Amasa yang menjadi pemimpin. Di dalam hal yang kecil ini, dalam sejarah ini dibahas. Dan akhirnya semua milik pusakanya Tuhan tuh sampai ada, dan ini semua karena berkat kebijaksanaan seorang wanita. Dan kamu merasa kamu adalah seorang wanita yang bagaimana bijaksana dalam pelariannya. Dan kadang-kadang seorang wanita adalah suka berbicara dan terus berbicara, ya. Dari ada wanita yang selalu ribut dan selalu marah-marah. Tapi sampai jalan ini, kenapa sampai ada seorang wanita yang bijaksana berdiri keluar? Ini seorang wanita, bukanlah seorang wanita yang biasa, dan juga tidak dengan mendadak dia keluar. Dia adalah wanita yang disuruh keluar di dalam keadaan yang sulit ini, dan akhirnya didorong untuk keluar dan mewakili semua ini dan berbicara. Dan dia meredakan semua peperangan dari Israel ini. Kita lihat ayat 1-3. Dan sangat ini kebetulan ada yang paling ini adalah orang Benyamin, ya, orang Benyamin lagi. Jadi kita melihat dari Saul sampai Daud. Banyak orang Benyamin yang tidak bisa menenteramkan hatinya tidak seimbang. Dan orang Benyamin selalu merasa kalau Daud adalah orang yang membunuh Saul. Jadi berita ini di dalam masyarakat selalu terus ada berita ini. Betul, anaknya Saul dan juga
cucunya Saul dan juga hambanya Daud dan juga semua dari suku Benyamin. Walaupun dan di saat Daud meninggalkan kota Yerusalem dan mereka juga terus memarahi Daud. Dan di saat Daud kembali ini dan kembali memberitahu ini, dan ini juga sekelompok orang Benyamin. Dan ini seorang peraria ini adalah orang Benyamin, disebut anaknya Bikri. Itu kami tidak memperoleh bagian daripada Daud. Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isa itu. Masing-masing kekayanya, hai orang Israel. Dan dia memberi satu gerakannya untuk memecah berakan. Jadi Inggris itu secession atau itu memotong-motongnya, memecah belah ya. Di Hong Kong juga dulu pernah ada terjadi pembahasan ini. Itu memasuk dalam sejarahnya Cina dan juga terjadi masa ini. Dan setiap orang merasa di sendiri yang paling benar. Dan saya merasa juga dulu suku Benyamin juga sama merasa benar. Dan menghasut supaya tuh mereka memberontak pada Daud. Dan di ayat kedua reaksinya keluar. Lalu semua orang Israel itu meninggalkan Daud. Tetapi orang-orang Yahuda tetap berpapa pada raja mereka, mengikutinya dan mengikutinya dari Sungai Jordan sampai Yerusalem. Dari bagian dari 10 suku dan mengikuti rakyatnya Yahuda. Di saat Daud sampai di Yerusalem dan juga menyelesaikan permasalahannya dalam istananya ya, 10 gundiknya, dan membawa mereka, memasukkan mereka ke dalam sebuah rumah di bawah penjagaan. Dia memelihara mereka tapi tidak menghampiri mereka, tetap terasing sampai seperti janda dan sampai hari mati mereka. Jadi kita tidak ingin lebih jauh membahas permasalahan ini. Dan kini kita melihat lagi, dan jadi gundik-gundiknya itu semacam pohon guci gitu ya, yang ditaruh, jadi tidak dihampiri dan hanya sebagai sebuah pajangan. Dan akhirnya raja memberi perintah dan raja dengan cepat menyelesaikan semua permasalahan yang kacau balau ini. Dan akhirnya dia berkata pada Amasa, "Kerahkanlah bagiku orang-orang Yehuda dalam 3 hari ini." Ada menjadi satu panglima, yaitu Panglima Absalom. Jadi menyuruhnya untuk membawa prajuritnya dalam 3 hari ini menyelesaikan permasalahan ini. Dan di ayat kelima berkata, tetapi Amasa menunda-nunda tugas itu sampai melewati waktu yang ditetapkan raja baginya. Jadi semua kekuatannya Amasa itu bukan seperti yang kita pikirkan ya. Dalam 3 hari ini Amasa tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini. Dan akhirnya dia memberikan satu perintah lagi. Tapi perintah ini bukan Daud perintah kepada Yoab. Sebenarnya Yoab adalah panglimanya
panglimanya Daud ya, karena Amasa membunuh ini maka kedudukannya Yoab turun satu lagi. Dan untuk pemberontakan ini dan juga jabatan Yoab tambah turun lagi satu tingkat. Nah, akhirnya diperintahkan pada Abisai, adiknya Yoab. Jadi semua orang mesti mengikuti Abisai. Lalu berkata aja kepada Abisai, sekarang Seba binti ya, bawalah orang-orang tuamu ini dan kejarlah dia. Itu semua orang Yoab, Kreti, orang Preti itu semua pergi mengikuti Abisai dengan cepat untuk menyelesaikan permasalahan ini dan untuk mengejar Seba. Dan ya, ayat ke-8, dan di sini kita melihat Yoab sama Amasa, mereka di sini bertemu. Dulu mereka bagaimana berperangnya. Abisai membawa dalam sekelompok prajurit ini. Sebenarnya sekelompok orang ini adalah di bawah pimpinan Yoab. Dia akhirnya sampai di batu besar Gibeon. Dan kita melihat itu langsung ada Yoab keluar ya, dan berhadapan dengan Amasa. Saudaraku, engkau baik-baik saudaraku. Kita tahu sebenarnya mereka tuh ada benar-benar saudara. Ibu mereka itu adalah saudara. Ya. Sebenarnya Amasa terhadap Yoab itu tidak ada rasa curiga ya. Jadi dalam keadaan ini Yoab memegang janggut Amasa untuk mencium dia ya. Dari dulu sebelumnya itu Yoab tuh melakukan satu gerakan sengaja menjatuhkan pedangnya. Jika dua orang saling berdekatan, kalau untuk mengambil pisau itu tidak ada ruangnya. Jadi mereka saling untuk mencium. Dan Yoab sebenarnya sangat jenius. Sepertinya pedang itu jatuh dan mendekat Amasa sepertinya untuk mencium dan memanggilnya saudaraku. Dan di saat untuk memumut pedang ini, tapi tangannya sudah menggenggam pedang ini dan seperti mencium ya, satu tangan untuk menikam pedangnya ke perutnya Amasa. Ini akhirnya akhir riwayat dari Amasa. Di saat Absalom menjadi raja, dan kita juga tahu di saya itu di Efraim itu di dalam hutan itu mereka berperang. Di sini juga tidak dibahas tentang Amasa. Saat ini mengutus Amasa untuk mengejar Siba. Sebelum Seba terkejar, tapi akhirnya Amasa mati di tengah jalan. Sebenarnya Amasa itu tidak ada apa yang dikerjakannya, karena dia adalah termasuk keluarganya Daud dan juga seorang yang dikenal dan sangat disayangkan sebelum masuk dalam medan perang, tapi sudah lebih dahulu mati dibunuh. Dan banyak orang tinggal berdiri melihat mayatnya. Dan di situ ada di Yoab anak muda.
Siapa yang suka kepada Yoab dan siapa yang memihak kepada Daud, baiklah mengikuti Yoab. Itu siapa itu? Maksudnya itu adalah prajurit yang dibawa oleh Amasa. Dan mendatangkan Yoab menjadi panglima. Itu sepertinya Abisai yang menjadi pemimpin yang mengendalikan, akhirnya tuh jabatannya yang dipotong turun. Jadi umpama seorang yang mengatur jalannya peperangan. Dan siapa yang pertama, yang kedua dan ketiga? Sebenarnya Amasa yang pertama. Dan Abisai itu mengejarnya. Dan di tengah-tengah ada Yoab. Dan akhirnya jalan perintah ini akhirnya jatuh ke tangannya Yoab. Dan di Yoab ada seorang muda itu berkata, dia berkata, siapa yang suka kepada Yoab dan siapa yang memihak kepada Daud, baiklah mengikuti Yoab. Di ayat 11 ya ini ya. Di dalam mengejar Seba dalam prajurit ini, maka yang memimpin, yang mengendalikan menjadi Yoab. Jadi seperti pembahasan ini menyelesaikan semua beban yang ada di dalam hati Yoab. Ayat 14 tuh mereka tuh mengikuti semua suku yang berkumpul ya. Dan semua orang baik itu berkumpul dan mengikuti dia, yaitu Seba. Mereka mengikuti Yoab. Dan semuanya sebenarnya mengikuti Abisai. Sebenarnya ini adalah Amasa. Dan mereka sekarang mengikuti Yoab. Seba telah melintasi daerah semua suku Israel ya. Jadi Binyamin itu dari sebelah barat terus mengejar dan telah melewati seluruh Israel ya. Ya ini tempat ini ada dataran yang besar. Yaitu Abel Maka. Ini tempat ini disebut Abel Maka. Tetapi sampailah orang-orang lalu ia dan ayat 14, dan semua orang Bikri telah berkumpul dan mengikuti dia. Jadi ini sangatlah besar. Dan ayat 15 ya, tetapi sampailah orang-orang Yoab lalu mengepung dia di Abel Maka. Dan dimasuki dalam kota itu untuk menangkap Seba. Mereka menimbun tanah menjadi tembok dan menghadap kota tembok itu. Dan mereka menggali tembok ya. Mereka ingin sekali itu menghancurkan kota itu menjadi tanah dataran ya. Jadi kita melihat Yoab bagaimana untuk berhadapan ya dengan Amasa. Dan tidak senang kenapa Daud memilih Amasa, orang yang bertentangan dengan dia.
Di dalam pemerintah ini menjadi pemimpin bukan atas perintahnya Yoab. Jadi bahkan membawa pasukannya Israel dan pergi untuk menuju ke seluruh Israel. Dari barat ke sana dan menuju Abilai. Di dalam hatinya masih tetap dalam kemarahan. Jika tahu melihat orang itu ada di mana, maka dia ingin meratakan kota ini di dalam amarahnya ini. Dan di saat kota ini sudah diratakan, dan kita melihat itu ada hasil dari kebrutalan, kekerasan. Dan dalam satu permasalahan ini adalah sangat berbeda. Dan di ayat ke-16 kita melihat satu perempuan bijaksana dari kota itu dan berseru. Dari sini sampai di ayat 22, dengar. Katakanlah kepada Yoab, mendekatlah kemari supaya aku berbicara dengan engkau. Dan kita sepertinya dia memanggil Yoab. Dan sebenarnya dia sudah mengkepalai pembicaraan ini dan cepat panggil Yoab pada datang. Saya ingin ada sesuatu bicara kepadanya. Lalu Yoab mendekat kepada perempuan itu. Sebenarnya Yoab ada seorang panglima, bukan sampai sini, bukan untuk ditanya jawabnya dan untuk dipanggil. Tapi kita di sini melihat perempuan yang bijaksana ini sampai sini membuat Yoab tuh menjawab ya. Dan akhirnya Yoab datang mendekat. Dan yang kedua itu bertanya, apakah engkau Yoab? Jawabnya benar. Jadi dalam permasalahan ini kita melihat kekuasaan ini ada di dalam tangan perempuan bijaksana ini. Lalu berkata perempuan itu kepadanya, dengarkanlah perkataan hambamu ini. Jawabnya baik. Dari sini ada satu tanya jawab. Dan perempuan itu berkata apa? Ayat 18. Kemudian berkatalah perempuan itu, dahulu biasa orang berkata begini, baiklah orang meminta petunjuk di Ebal dan di Dan. Dan itu satu cerita kuno. Itu kenyataan. Tapi sudah dihapuskan. Apa artinya? Sampai dia Abel, maka semua itu bisa ada rundingan dan tidak usah dengan begini. Benar-benar merunding dan bertanya, permasalahan akan bisa selesai. Jadi kata-kata ini belum ada satu kekuatan yang kuat. Apakah yang telah ditetapkan oleh Allah dan setia di Israel? Apakah damai? Ya. Dan semua kembali pada Daud. Jangan karena satu orang kali memusnahkan satu kota. Apakah ingin menghancurkan kota Israel yang paling besar? Dan itu artinya mata city. Jadi bisa diartikan tuh ibu yang di dalam kota ya. Jadi satu ibu kota, di tengah-tengah masih ada satu kota lagi. Yang lain adalah kota-kota yang kecil. Kenapa kamu melakukan hal ini? Itu mengapa engkau hendak menelan habis milik pusaka Tuhan? Itu milik pusaka Tuhan. Yosua masuk dalam tanah Kanaan. Dengan mendapatkan tanah ini. Kenapa kamu dengan ini ingin memusnahkan kota ini?
Lalu Joab menjawab, pas Joab mendengar ya dia mundur. Yaitu mundur ya. Jauhlah daripadaku untuk menelan dan memusnahkannya. Memusnahkan pusakanya Tuhan dan tidak memusnahkan ibu kota. Ayat 1, bukankah begitu hanya tetapi seorang dari pegunungan Efraim yang bernama Seba bin Bikri. Tapi dalam Alkitab sebenarnya dia adalah suku Binyamin. Tapi Yoab berkata dia ada di pegunungan Efraim. Sebenarnya juga tidak diragukan karena di Efraim itu adalah tempat bagian orang Efraim. Dia sebenarnya ada seorang Binyamin. Sekarang dia sampai di tempat kamu dan ingin menyerang Daud, menggerakkan tangannya melawan Raja Daud. Sedangkan dia seorang diri, maka aku akan mundur dari kota ini. Dan langsung sepertinya Yoab ini tenang ya. Jadi Yoab tuh merasa tuh permasalahan mesti tertuju. Jadi semua permasalahan ini ada permasalahan satu orang. Jangan karena satu orang tuh menjadi pengaruh bagi orang seluruh kota. Lalu berkatalah perempuan itu pada Yoab, baik, kepalanya akan dilemparkan padamu dari belakang tembok ini. Jika perempuan ini tidak ada pegangan yang benar ini ya. Sebenarnya perempuan ini dalam kota ini sangat dihormati. Dan dalam bagaimana memerintah, setiap orang juga tunduk dan taat padanya. Dan dia tahu permasalahannya akan terjadi begini. Maka perempuan ini dengan bijaksana ini menghimbau. Dan dia memenggal kepala Seba dan dilemparkan pada Yoab. Kita melihat Yoab membawa pasukannya dengan yang sangat besar ya, seperti berperang ya. Melihat tuh kota dan ingin pergi untuk menyerang kota ini. Dengan kekuatan prajurit yang tinggi dan besar ini untuk menyerang kota ini. Dan berbicara pada perempuan yang bijaksana ini. Dan permasalahan ini terselesaikan. Dan akhirnya Yoab meniup sangkakala. Dan untuk Seba dan meniup sangkakala. Dan untuk mempengaruhi setiap rakyatnya ya. Dan di ayat 22 Seba meniup sangkakala. Lalu berserak-seraklah mereka meninggalkan kota itu masing-masing ke tempatnya. Maka pulanglah Yoab ke Yerusalem kepada Laya. Kalau kita melihat permasalahan, nah, bangsa Israel sesudah perang pulang ke rumah. Mereka bukanlah suatu prajurit yang terhati ya, piawai gitu ya. Dan sisa sudah selesai berperang, mereka adalah pasukan 100 dan 1000. Prajurit yang benar-benar prajurit yang sejati adalah yang di sampingnya Daud. Dan seluruh kerajaan ini bukan kerajaan yang sangat benar. Jadi sebenarnya bukan satu prajurit yang benar-benar dalam berperang. Dan sesudah selesai berperang mereka pulang ke rumahnya. Dan akhirnya Yoab dia pulang ke Yerusalem kepada raja. Dan di akhirnya ayat 23 dan 26. Dari sini bagaimana Daud untuk memperbarui membagikan dari kerajaannya dan dia menata kembali dalam kerajaannya ya, peraturan dalam kerajaannya.
Dan Yoab menjadi kepala atas segenap tentara Israel, dan Benaya bin Yehoyada dari sini bukan jadi Benaya lagi ya, menjadi kepala ya atas orang Kreti, tapi Yoab ya menjadi kepala atas segenap tentara Israel. Yaitu yang lain lagi menjadi Adolam, ia menjadi kepala orang Rodi. Jadi untuk membangun kerajaan dan yang lainnya itu maka membutuhkan banyak orang Rodi. Jadi membutuhkan orang untuk mengepalainya. Dan Yosabat bin Ahirud jadi menjadi bendahara itu sama orang itu. Seya menjadi paniteraya negara. Ini nama Seya ini sangat istimewa. Dia sebenarnya ada seorang Israel. Dan kemungkinan juga menjadi seorang Mesir. Yang menjadi imam tetap Zadok dan Yatar. Dan satu lagi menjadi imamnya Daud. Ira menjadi imam pada Daud. Dan ini jabatan ini sangat istimewa. Kok mendadakan menjadi imam, ada satu yang menjadi imam ya keluar. Ya kemungkinan adalah pengembaranya, pendeta gitu semacam yang untuk Daud. Di dalam ini untuk membantu Daud. Sampai di sini kita melihat satu rasa. Daud sudah menenteramkan kerajaannya. Dan mereka juga dalam suatu tempat mereka masing-masing. Dan Daud sekali lagi memerintah untuk seluruh Israel. Di dalam firman ini apa yang bisa kita petik, yang kita lihat? Kita mesti membutuhkan seorang wanita yang bijaksana, bukannya hanya mengikuti kedagingan kita terus mengejar ya maju. Di dalam untuk dalam kekuasaan kita tuh membedakannya seperti Yoab terhadap orang yang bertentangan padanya. Dan laki-laki suka melakukan ini. Dan firman ini memberitahukan kita menjadi seorang perempuan yang bijaksana dalam kata-kata kita. Jadi di antara orang dan orang ya, kita menjadi wanita yang bisa memberikan kata-kata yang bijaksana, yang mempunyai kekuatan, dan bisa memberitakan kalau kota itu ada kota yang baik ya, karena adalah milik pusakanya Tuhan, bukan karena satu orang bersalah maka meratakan satu kota ini. Jadi permasalahan ini adalah ada jalur arus yang baik, bukan langsung menyelesaikan permasalahan ini. Dan dengan permasalahan ini bisa menyelesaikan permasalahan ini, maka masalah itu bisa diselesaikan. Mestinya laki-laki mesti meredakan emosi. Jangan saling membanding-bandingkan, jangan ingin membalas dan juga mengambil satu hal yang baik ya untuk mendapatkan pujian. Dan semua ini tidaklah baik menurut pendapatnya Tuhan. Dan seorang wanita adalah wanita yang benar-benar bijaksana, dan semua perkataan itu yang
perkataan yang benar dari Tuhan. Bukannya menambah pemasaran ini menjadi tambah berkeruh, dan bukannya menyebarkan berita yang bertambah tidak baik. Bukannya menambah pemasaran, memohon Tuhan untuk membantu kita. Mari kita memuji Tuhan kita. Saudara-saudara semua, mari kita bersama kita memuji Tuhan kita. Tuhan ada pernyataan pada kita, memberi kita suatu hikmat, suatu supaya hati kita tetap mengadakanmu dan mengikutimu. Kan kita memujimu. Mari kita memuji Tuhan. Dan pagi ini kita datang berkata pada Tuhan, kita mengadakan Tuhan. Semua karena dari Tuhan hikmatnya kita. Haleluya. Engkaulah Tuhan yang kami andalkan, kami memuji Dia, kami memberikan kami hikmat. Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan, kami menetapkan-Mu. Karena Tuhan ini yang memberi hikmat pada kami. Kami asal menjadi seorang wanita yang bijaksana. Kami berkata pada kami, di suatu saat suatu kami mengikutimu. Setiap hari kami menetapkan padamu, kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami datang di hadapanmu sepenuh hati mengikutimu.
心在你心上，主啊，我将你敬拜你。Dan kita berkata pada Tuhan kita dengan sepenuh hati mengandalkan Tuhan. Dan setiap permasalahan kami, dan semuanya kita serahkan pada Tuhan. Dengan sepenuh hati kita mengikuti Tuhan. Tuhan, apa firman-Mu yang ada pada pagi ini taruh di dalam hati kami dan memberikan kami suatu hikmah Tuhan. Kami terima kasih dan memuji-Mu. Terima kasih Engkau setiap pagi kami bisa mendekatkan firman-Mu. Di dalam renungan pagi ini, dengan firman-Mu mengajari kami, dengan firman-Mu dalam hati kami supaya tenang, damai. Saudara-saudara semua, kita muka kita berdoa. Kita menguatkan firman Tuhan yang membimbing kita tuh menjadi terang bagi jalan kita, dalam jalan untuk menerangkan jalan kita. Haleluya. Halo Bapak, kami mau menjawab-Mu. Kami mau menjawab-Mu setiap pagi melalui firman-Mu. Kami menjawab firman-Mu supaya hidup kami lebih bertambah. Ada yang kudusan yang dari-Mu dan keadilan. Saudara-saudara semua, kita lagi berdoa untuk saudara kita. Saudara kita mesti membantu kita beraja, kita meletakkan perbandingan untuk mendapatkan pujian, dan kita mesti bangkit untuk berdoa untuk diri kita sendiri. Mari kita tutup mata kita berdoa. Dan saya juga mengundang saudara-saudari, ya, dan juga bersama dengan saudara kita untuk menerima, ya. Roh Kudus, saya mengundang-Mu, mengundang kami masuk di dalam hati kami. Tuhan, hari ini di dalam firman Tuhan, kita Yoab di dalam amarahnya, dia ingin memunahkan kota ini, untuk memunahkan semua yang ada di dalam kota ini. Ya, ini ingin meruntuhkan tembok ini. Roh Kudus, Engkau masuk dalam hati kami. Baik laki-laki maupun perempuan. Dalam hati amarah, dalam hati kita, Roh Kudus, Engkau menyinari kami. Dan
orang yang terdekat dengan kita, dengan bebas untuk membeberkan semua perasaan kita, karena ini adalah hasil dari pembunuhan yang sangat besar. Dan untuk membunuh kita tuh bisa meruntuhkan satu kota runtuh. Roh Kudus, Engkau menyinari kami. Tuhan, kami tidak bisa mengontrol diri kita sendiri. Karena ada satu hal yang tidak baik, maka mesti kita bisa keluar. Roh Kudus, Engkau mengendalikan hati kami. Roh Kudus, Engkau lebih mengendalikan hati kami laki-laki. Karena kadang-kadang dalam satu hal kami merasa tidak adil, kami merasa kami selalu dari pembandingan ini ada iri. Kami juga kadang sudah membandingkan, dan kami kehilangan akal sehat yang darimu. Kami akan dengan amarah dan dengan marahan itu terhadap anak kita, dan akan membagikan amarah anak kita, dan kami kehilangan keberanian. Allah Bapa, kami datang di hadapan-Mu memohon Engkau ampuni kami. Saudara-saudara semua, kami juga datang di hadapan Tuhan dan terhadap kehidupan-Mu. Apa yang kamu yang tadi katakan, kamu datang di hadapan Tuhan mengaku dosa kamu. Darah Kudus Yesus sekali lagi untuk menyuci kamu. Kamu dengar satu suara yang bisa kamu dengar, yang dari Tuhan. Jika ada saudara-saudara yang seperti ini, saya mengundang kalian berdiri dan kalian tuh berdoa pada Tuhan, berdoa di hadapan Tuhan. Roh Kudus, kami mengadakanmu. Laki-laki sangat membutuhkanmu. Jika kami tidak ada roh yang kamu berkuasa, kami adalah laki-laki yang mudah marah di dalam pohon kebenaran dan kehidupan. Kami kehilangan dari satu lemah lembutan. Di keluarga kami membawa banyak kedukaan, kesakitan untuk istri kami. Di rumah sering terjadi pertengkaran yang membuat anak istri kita dalam tidak berdaya dan sangat menderita banyak kesakitan. Tuhan, saya datang di hadapan-Mu, saya mewakili laki-laki memohon ampuni dosa kami. Tuhan Yesus, saya mewakili sekelompok istri, sekelompok wanita, sekelompok ibu. Saya datang di kasih karunia-Mu. Tuhan, ampuni kami dosa di mulut kami. Di dalam hati yang amarah, mulut kami, lidah kami sangat cepat. Otak kami berputar sangat cepat. Kami kadang mengatakan kata-kata yang sangat tajam, membuat kata-kata yang dalam amarah. Kami menyakiti suami kami, menyakiti anak-anak kami. Entah waktu, ampuni kami. Tuhan Yesus, hari ini kami melihat amarah Yoab ingin menghancurkan kota ini. Dan kita sebagai seorang istri dan jadi imam, ibu, dan menghancurkan keluarga ini. Tuhan Yesus, saya berkata padamu, kami sudah salah. Memohon ampuni kami, supaya dalam hati ada tentram, damai. Tidak usah dengan emosi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tidak usah dengan perkataan yang tajam untuk marah. Tuhan, Kau ampuni kami. Tuhan, kami berserah.
Tuhan, Engkau memberi kami hati yang rendah, walaupun menjadi seorang ibu, seorang ayah sebagai ketua leader, sebagai otoritas. Tuhan, Engkau di sini melakukan penyembuhan. Kami tidak ingin kesakitan dari generasi yang dahulu, emosi yang dari dahulu membuat satu, supaya memberikan kami hati yang lemah lembut di dalam diri kami. Roh Kudus, Engkau sembuhkan sekelompok kami orang laki-laki di dalam hati kami. Masih banyak tekanan. Dan ampun, sembuhkan kami. Kami tidak bisa menanggung keluarga kami, tidak mengasihi dan mengasihi istri kami, bagi anak-anak kami. Tuhan Yesus di sini bantu kami, dan sebagai kasihan darimu, kami di dalammu, tidak ada dalam kekhawatiran dan ketakutan. Jadi kami menjadi satu bayi yang lepas susu masuk di dalam firman-Mu. Bantu kami sekelompok laki-laki. Kami menghadap-Mu, bangkit mengandalkan-Mu. Kekuatan yang datang dari-Mu, sekali kita bangkit berdiri. Jadi menjadi satu laki-laki yang punya kekuatan, menjadi seorang laki-laki yang bisa nopang istri dan menjadi laki-laki yang mengasihi anak dan istri. Tuhan, kami mengandalkan-Mu. Tuhan, kami bantu kami sekelompok istri. Tuhan Yesus, bantu kami. Tuhan, kami membutuhkan-Mu, kami membutuhkan-Mu, kami membutuhkan-Mu. Tuhan Yesus, dalam karena satu wanita yang bijaksana, karena wanita yang bijaksana, karena yang lemah lembut menyelamatkan satu sekelompok kota ini. Tuhan, kami berterima kasih karena kami percaya padamu, kami memohon padamu, kami memberi kami satu yang bijaksana. Dan saudara semua, kita bangkit berdiri. Kita dengan lagu pujian ini kita memuji Tuhan, kita memohon Tuhan membantu kita. Ya Tuhan, bantu kami suara hati yang rendah seperti wanita ini, dan hatinya itu pernah lemah lembut. Semua yang ini kebijaksanaannya, kekuatannya membuat kedamaian dari satu kerajaan. Tuhan, kami di sini memohon padamu. Kamu di sini di tengah-tengah kami. Semua hikmah ini, roh yang hikmah ini ada di tengah-tengah kami. Karena mengadakan kami, kita sanggup melakukannya. Tapi Roh Kudus, Engkau memberikan satu roh, menjadi satu hikmat. Engkau roh yang penuh pengertian dan memuji. Mari kita bersama memohon pada Tuhan sebagai Roh Kudus mengurapi kami. Semua roh yang dari Tuhan ini mengurapi kita dalam suatu kata-kata kita mempunyai kekuatan dan mempunyai hikmat. Memohon Roh Kudus bersama mengurapi kami. Shikara papa di shikara papa di shikara di. Tuhan, kami membutuhkan-Mu.
Bantu kami Tuhan. Lebih banyak. Ya Allah, lebih banyak lagi mengurapi kami. Allah, pengertian, perhikmat. Sebab kata-kata kita ada hikmatnya. Lebih banyak lagi mengurapi kami. Kami mengikutimu Tuhan. Tuhan kami lebih banyak lagi. Dia menjadi salah satu perkata dari wanita ini, dari kebijaksanaan wanita yang menyedangkan semua peperangan ini. Kami memohon padamu, Roh-Mu yang damai tentram berikan pada kami. Tuhan Yesus, kami berterima kasih memuji-Mu. Mari kita mengangkat tangan kita seorang wanita. Maka satu kerajaan itu damai. Dan ini dia meniup sangkakala dan setiap orang kembali ke rumah masing-masing. Dunia damai. Dan kita mengangkat tangan kita, gereja kita juga sangat bersatu. Dan kita dengan seluruh dunia ini bersatu, kita angkat tangan kita. Mari kita dan gereja dengan gereja bersatu, kita berdoa. Dan kita membuka mulut kita berdoa. Yesus, satu kesatuan ini Kau berikan pada kami. Gereja dengan gereja itu tetap ada kesatuan. Tuhan Yesus, kami terima kasih dan memuji-Mu dan berkati kami lebih banyak. Haleluya Yesus, terima kasih. Yesus, kami betul satu Hong Kong dan gereja dengan gereja bersatu berdoa, dan seluruh dunia gereja dan gereja bersatu berdoa. Tuhan, hari ini bisa sangkakala bertiup. Engkau setiap orang kembali kepada kerajaan rumah masing-masing, keadaan suatu tentram. Tuhan Yesus, kami mohon padamu supaya gereja kami ini semua yang percaya ini, murid percaya bersatu. Tuhan Yesus, biasa kami bersatu, kekuatan ini bisa mempengaruhi orang yang belum percaya. Tuhan, berkati kami seluruh dunia ini. Kau berkati kami lebih banyak lagi dalam kerajaan ini bersama. Betul dalam kerajaan ini. Bagaimana di semua orang dalam satu wabah penyakit ini, kami memohon damai supaya dalam dunia ini. Tuhan Yesus, kami memohon padamu, kami mengasihimu. Tuhan Yesus, kami memuji-Mu dalam Tuhan Yesus, amin. Mari kita menerima berkat dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kalian setiap orang yang menghadap Tuhan. Itu kasih dari Tuhan. Setiap permasalahan ini kamu bisa melewatinya dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kamu terhubung dengan Tuhan, terhadap orang, terhadap bumi. Ada penglihatan dari Tuhan. Aku dalam nama Tuhan Yesus berkati kalian. Suaramu mempunyai kekuatan, punya damai, tentram. Apa yang menjadi ilmu, apa yang kamu katakan, saya selalu damai bersama Tuhan Yesus. Memberkati kalian, amin, amin, amin. Haleluya. Berkati kalian semua menjadi seorang wanita yang bijaksana.